Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau bilang sesuatu teman-teman ya. Kemarin gue baru dapat kiriman ini ya. Dan ini adalah bentuk apresiasi dari YouTube. Dan tentunya gue sangat bersyukur sekali. Dan gue berterima kasih juga untuk kalian semua, subscriber gue yang sudah support dan juga demen banget masih nontonin video gue. Jadi ini thank you banget buat kalian. Semoga channel ini bisa menjadi lebih bermanfaat ke depannya teman-teman, oke? Dan juga buat kalian yang tertarik untuk join di mini coaching class batch yang kelima, teman-teman ya, kita akan saksikan dulu video info tentang mini coaching class batch yang kelima. Halo guys, saya Daryl Yahya. This is Daryl. Mini coaching class batch yang kelima akan segera dimulai. Pendaftaran akan dilakukan 15 Juli 2021 dan kelasnya akan dimulai 5 Agustus 2021. This is Daryl coaching class ini adalah pembelajaran analisa teknikal secara komprehensif dimulai dari basic sampai kalian bisa trading mandiri. So, di masa PPKM ini yang sangat tepat, mungkin kalian butuh sesuatu untuk dipelajari dan bisa menghasilkan cuan yang signifikan. Silahkan ikuti dari coaching class batch yang kelima. Slotnya sangat terbatas, hanya untuk 50 orang saja, dan banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan hasil dari mini coaching class batch yang keempat, bisa dilihat dari testimonialnya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk join di mini coaching class batch yang kelima, kalian harus langsung segera hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, teman-teman ya. Langsung hubungin sekarang, di-pause dulu, dicatat nomornya, langsung hubungin. Jangan sampai telat dan jangan sampai ketinggalan. Sampai bertemu di mini coaching class batch yang kelima. Nah teman-teman, itu adalah video tentang mini coaching class batch yang kelima. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, kalian bisa langsung hubungi admin. Jangan sampai ketinggalan karena ini limited seat teman-teman ya. Sekali lagi, langsung aja hubungin admin. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada menambahkan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Jadi akun Instagram gue cuma satu, yaitu adalah @darylyahya. Kalian bisa lihat di description di bawah ya. Selain itu adalah fake. Jadi kalian jangan transfer kalau misalnya kalian disuruh transfer. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG berhasil ditutup di level 6100 di hari Jumat kemarin. Itu tandanya IHSG sudah mulai memasuki bullish ya teman-teman ya. Jadi momentum bullishnya sudah terbentuk dan dia sekarang sudah breakout. Dan walaupun kemarin hari Jumat itu terdapat koreksi kecil, itu mungkin hanya sebuah retrace teman-teman ya. Dan nantinya di hari Senin dia bisa kembali up. Dan bagaimana lebih jelasnya atau lebih detailnya tentang pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan 1 minggu ke depan, dan juga saham-saham yang kalian request, seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa gue sedang yang kalian lihat di depan ini adalah tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ya. Itu bisa daftar gratis. Ini toolsnya lengkap sekali untuk kalian gambar. Dan juga kalian kalau misalnya mau yang berbayar ya dengan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti filtering saham dan lain-lain ya, kalian bisa klik link di bawah untuk mendaftarkan TradingView yang Pro Series-nya teman-teman ya, dengan biaya $15 per bulan. Itu sangat-sangat murah dan sangat-sangat worth it. Oke? Dan di depan kalian ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Dan IHSG di minggu kemarin itu close di level 6101 ya. 6101 itu tandanya ya IHSG itu sudah breakout ke atas dengan trendline yang seperti ini saya gambar, sudah confirm breakout ke atas. Walaupun di hari Jumatnya dia retrace teman-teman ya, itu turun ya, maksudnya merah, itu hanya retracement saja, hanya penurunan sedikit saja saya rasa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita masih bisa berharap nanti di hari Senin besok itu dia akan turning point lagi, akan membuat swing low lagi ya, swing low kecil, dan kemudian dia bisa bergerak ke atas ke level 6400 target selanjutnya. Oke, jadi next target yang kita harus dicapai oleh IHSG itu adalah 6100, yang mana dia ada tahanan kecil nih, di tahanan kecilnya di 6300 dulu ya. Jadi di sebelah sini yang saya gambar, nah 6280-an ya, itu dia ada tahanan kecil. Kita lihat aja apakah IHSG bisa break ya. Harusnya sih bisa sih kalau tahanan kecil seperti ini.
Baru nextnya nanti dia di 6.400-an. Ya, itu next target dari indeks kita IHSG. Dengan ini berarti kalau misalnya kalian perhatikan ya, kalau misalnya nanti hari Senin dia bisa up ya, nggak false break ke bawah, itu berarti inverted head and shoulder-nya itu bisa jadi. Jadi yang kita tunggu berikutnya ini adalah inverted head and shoulder-nya ini jadi ya. Itu adalah sesuatu yang kita tunggu berikutnya. Kita copy paste seperti ini ya. Nah, ini final targetnya bisa sampai di angka 6.475 tadi saya bilang ya. Jadi ya, kalau dia bisa nanti hari Senin bisa close ya, bisa close-nya itu di atas 6.110 teman-teman ya, 6.110 ya, di minggu depan ya, di hari Senin aja deh ya. Nanti dia bisa bergerak up di atas 6.110 yang harusnya bisa, itu dia target berikutnya adalah 6.470-an. Oke. Itu untuk pergerakan IHSG ya. Dan sebelum saya masuk saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan, saya mau bahas saham-saham yang kemarin saya sudah mention. Yang pertama tuh ada BRI, teman-teman ya. Nah, BRI dia sudah mengalami kenaikan, teman-teman. Kita lagi dapat floating profit nih, teman-teman, sekitar berapa nih? 4% ya, 4,5%. Dan ini kita bisa tunggu aja, karena dengan begini false breaknya sudah pasti sudah jadi ya, dia bisa ke atas, bergeraknya ke atas. Next targetnya 4060 itu yang mau dicapai oleh BRI ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sebelah sana di 4060, kalau misalnya mau TP di sebagian bisa di situ. Atau kalau misalnya sudah sampai nanti kayak kemarin ya udah nyampe 4000 itu saya sudah BEP, teman-teman. Saya sudah BEP kan. Jadi kalau misalnya dia turun sampai ke bawah lagi, itu saya nggak masalah ya. Jadi saya sudah BEP-in BRI-nya. Nah, nextnya tuh ada Hero. Kemarin saya sempat mention Hero juga. Nah, Hero ini juga mengalami kenaikan, teman-teman ya. Dia sudah lumayan naiknya ya. Dan ini bisa kita lakukan adalah kita tunggu apakah dia bisa breakout, teman-teman ya, ke atas lagi. Kalau dia bisa breakout atas di atas level 1900, maka target kita yang ada di 2355 mungkin bisa dicapai, teman-teman. Jadi itu kemungkinannya menjadi lebih besar. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau misalnya nanti Senin dia malah breakdown ke bawah, di bawah 1775-nya, itu lebih baik kita cut loss dulu, teman-teman. Kita keluar dulu. Karena apa? Karena double topnya ini bisa jadi dan dia bisa kembali ke area 1385. Jadi itu untuk Hero seperti itu ya update-nya ya. Nah, sekarang saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama minggu depan ya. Yang pertama itu, teman-teman, itu ada yang namanya Pegas. Nah, kenapa Pegas ini bagus? Yang pertama ya, di sini ada structure levelnya, yang mana supportnya sudah di break, sekarang jadi resistance, dan dia sudah masuk ke dalam, sudah kembali ke dalam atas, dan dia close ya, teman-teman ya. Dan besoknya hari Jumat, begitu dia dicoba untuk di pullback ke bawah, dia mengalami rejection ke atas. Ini tandanya tekanan bullish sudah mulai masuk. Dan di bawah kecil sini kita lihat ada double top juga, teman-teman, dua sini. Ini top pertama, double bottom. Bottom pertama, bottom kedua dia juga sudah jadi, sudah break neckline juga ya. Neckline-nya di sini sudah break. Jadi kita bisa ukur dia punya pergerakan yang minor ini, neckline-nya sampai mana. Kita bisa tarik ke atas seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia kira-kira masih bisa up kurang lebih sampai di harga 1110 ya. Jadi ini bisa kalian manfaatkan sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau entry di sini, kalian cukup taruh SL di bawah sini di 1025 ya. Cuman 3,76% ya. Untuk TP-nya kalian bisa ke structure berikutnya di sini ya, di 1175 dengan risk reward ratio 1/2,75. Jadi entry-nya di 1065, stop loss-nya 1025, TP-nya 1175 ya. Untuk Pegas seperti itu. Next-nya, teman-teman, itu ada Astra International ya, Astra International. Nah, untuk Astra ini juga sudah mengalami tanda-tanda bullish, teman-teman, ditandai dengan adanya bullish divergence, teman-teman, di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini nggak kelihatan ya ininya. Sebentar saya gambar dulu indikator stokastiknya ya. Oke, nah ini sudah muncul stokastik yang sudah dibuat ya. Ini saya close. Nah, ini kalian lihat ya, dia di harganya membentuk lower low, tetapi di indikatornya dia membentuk higher low. Ya, ini tandanya ada bullish divergence, yaitu salah satu dari bagian dari negative divergence, yang mana fungsinya itu dia membalikan arah harga, tekanan harganya dibalikin ya. Jadi Astra ini kalau misalnya kita lihat double bottomnya juga sudah jadi ya, teman-temannya di sini, dan tinggal tunggu dia bisa break neckline-nya atau enggak. Neckline-nya itu berada di level 5050, teman-teman. Jadi itu adalah level neckline-nya. Sehingga nanti hari Senin kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita spekulasi aja, nanti hari Senin
Kita entry di harga sekarang 4950 ya. Dan yang kemudian stop lossnya itu kalian bisa taruh di 4750 dan TP-nya itu kalian bisa taruh di level 5600-an, teman-teman ya. Itu adalah untuk Astra International seperti itu. Risk reward rasionya 1/3,35, luar biasa sekali. Stop lossnya kecil, hanya 4%, tetapi TP-nya 13%. Jadi ini saya bilang adalah trade yang cukup oke untuk kalian coba tradingkan seperti itu ya. Itu untuk Astra International, teman-teman ya. Reasonnya sudah jelas dan kita juga bisa mungkin mencoba untuk masuk. Nah, kemudian itu adalah saham-saham yang bisa direferensikan. Nah, sekarang saham-saham yang kalian request, teman-teman ya. Jadi kita bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama itu ada EMTK. EMTK. Nah, untuk EMTK ini sendiri, teman-teman kalian bisa lihat ya, di sini dia membentuk head and shoulder kecil dan sekarang ada di right shouldernya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari trend line ya seperti ini ya, ini bagus sekali ya. Kenapa? Karena dia begitu nyentuh trend line ya, dia kena rejection dan dia up dengan satu bullish candle seperti ini. Dan juga di sebelahnya ini kalau misalnya kita lihat ada support seperti ini, jadi dia false break ya teman-teman. Minor supportnya di false break. Ini ada tendensi untuk dia momentum ke atas ya, berarti momentumnya sudah ada. Dan candle terakhirnya pun dia rejection bullish ke atas. So nanti mungkin hari Senin dia masih bisa up ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli MTK ini mungkin masih bisa untuk dipikirkan untuk di buy ya, dengan target di 2800 untuk sementara. Seperti itu ya untuk MTK nya. Nextnya itu ada yang namanya MTDL, Metrodata ya. Metrodata ini juga sama ya teman-teman, ini ada bullish kuat ya, dan kemudian dia ada reakumulasi, kemudian dia bullish lagi. Sekarang dia berada di area support yang mana di area resistance teman-teman ya, yang mana tampaknya dia sudah close di atasnya sedikit ya teman-teman. Jadi hari Senin itu kemungkinan dia bisa up teman-teman, dia masih bisa meneruskan up ke atas. Sampai mana kalau misalnya ditanya dia mau meneruskan kenaikan, kalian bisa coba menggunakan Fibonacci retracement seperti ini ya. Kalian lihat di 1618-nya yang pertama di angka 2830, 1618-nya, kemudian di finalnya itu kalian bisa sampai 2618 di 3350 ya. Itu untuk si Metrodata seperti itu ya. Nextnya ada Arto ya, ini juga saham-saham yang lagi laku teman-teman ya. Nah, untuk Arto dia sudah ada di 16350, sudah up ke atas ya. Di sini bullish patternnya ya teman-teman ya. Seperti ini, flagnya ini sudah pecah ke atas. Dan kalau misalnya kita ukur 1:1-nya ya, mungkin dia sudah kena ya. Makanya di situ kalau misalnya dia ada koreksi di rejection di atas tuh wajar sekali, karena mungkin dia sudah kena teman-teman ya. Seperti ini. Kalau misalnya kita coba untuk tarik 1:1, iya betul ya. Jadi 1:1-nya tuh sudah kena ya, AB sama dengan CD-nya sudah kena, tetapi dia di sini ada rejection ya. Lebih baik kalau seperti ini kita tunggu dia retrace saja ke bawah ya. Dengan patokan kalian bisa menggunakan indikator moving average ya, di sini exponential moving average ya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa pakai yang 21 ya, di sini. Saya ganti ya, di sini kalian bisa pakai 21 atau 34 ya, kalian bisa pakai di situ. Nah, 21 seperti ini. Kalian mungkin bisa pakai moving average kayak gini, tunggu dia masuk ke bawah, kena moving average-nya, kalian bisa entry lagi. Seperti itu. Itu untuk Artonya kayak gitu ya. Nextnya ada Nobu Bank. Nah, untuk Nobu Bank ini dia masih bearishnya masih kuat sekali, ditandai dengan ada rejection ke bawah, candle merahnya juga besar-besar, dan di sini juga masih ada di konsolidasinya juga masih ada bearish rejection seperti ini. Ini menandakan bahwa bearish pressure-nya masih kuat. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di Nobu, stay away dulu, tunggu sampai dia kira-kira di level 1395 atau 1400-an. Ya, itu Nobu seperti itu. Nextnya ada Pewon, teman-teman. Nah, untuk Pewon sendiri ini juga sudah masuk ke bullish momentumnya ya, ditandai dengan bullish pressure seperti ini, yang dua candle ini ke atas ya. Dia tinggal kita tarik ya di sini. Kalau misalnya kita lihat dari trend line-nya, dia sudah break juga ke atas nih, dan dia retrace ke bawah, dia masih bisa up juga. Dan ini sangat bagus sekali Pewon ya. Jadi Pewon ini bisa kalian incar, targetnya itu di level 498 sampai 500 ya. Targetnya Pewon 498 sampai 500.
So kalau misalnya kalian mau entry P1 silahkan, ini juga saya masukkan ke dalam salah satu list saya rekomendasikan deh ya, karena P1 ini bagus sekali secara chartnya, dia sudah break ke atas, dia mau retrace dan di reject lagi ke atas. Ini berarti ada kekuatan bullish yang cukup oke yang masuk di sini. Dan kalau misalnya kita lihat tahanannya di sini hanya di 462 ya, jadi nanti kita lihat hari Senin depan kalau bisa di atas 462 dia bisa kenceng, bisa kemungkinan dicapai nih 500-nya nih. Jadi kalau misalnya kalian punya P1 atau sudah beli P1 dari bawah ya itu bagus banget ya sekarang. Kalau bisa belum beli, kalian mau beli sekarang itu boleh banget. Kalian bisa beli di sini, stop lossnya kalian bisa taruh di bawah sini aja, candle yang bullish satu ini di 418 ya. Jadi entry 444, stop loss 418, TP-nya kalian bisa taruh di 496 atau di 500 teman-teman ya, di 500-an dengan risk reward ratio 1/2,15 dan ini sangat bagus sekali untuk si P1. Nextnya PTRO ya, PTRO. Nah untuk PTRO ini juga masih belum ada tanda-tanda bullish yang bagus ya, jadi ini masih bearish pressure-nya kuat, rejectionnya masih bagus, moving average-nya juga masih, harganya masih di bawah moving average dan dia masih bisa bergerak ke bawah. Tunggu sampai harganya kena 1815 kalau misalnya kalian mau mencoba untuk masuk di PTRO. Sebelum itu jangan dulu teman-teman ya, karena ini bearish rejection-nya masih kuat sekali. Oke. Nextnya ada BBTN. Untuk BBTN sendiri ini sebenarnya sudah ada pattern reversal V pattern seperti ini, cuman ya kita tunggu dulu sampai hari Senin dia kena bergerak dulu ke atas dan dia turun dulu di range-nya sampai di sini ya. Jadi ini loh ya. Jadi skenario-nya yang kita bisa lakukan adalah tunggu aja dia ke atas ya, nanti begitu dia retrace lagi ke bawah seperti ini. Nah, di daerah sini baru kita bisa masuk di 1330-an ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa Bang, saya nggak apa-apa deh, nggak mau nunggu daripada ketinggalan, ya udah boleh. Atau cara kedua, kalian tunggu dia sampai breakout kotak ini, dia harga bergerak ke atas, kalian baru buy. Ya itu terserah ya. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya mendingan tunggu sampai dia ke daerah 1330-an ya untuk si BBTN seperti itu. Kemudian nextnya teman-teman ya, itu ada PTSN. PTSN ini juga dia lagi bullish banget ya, lagi bullish, kemudian dia di retrace ke bawah. Ini kayaknya sih sampai ke 78,6-nya ya kalau nggak salah ya. Nah 78,6-nya kena teman-teman ya, dan ini kalau misalnya dia mau up, biasanya kalau udah kena 786 tuh dia nggak bisa up jauh-jauh, paling gede di 1272-nya yaitu di 382 sampai 385-an gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sini, ini ada rejection di sini. Kenapa? Karena ya memang di daerah sini ada area supply ya. Nah ini kita lihat apakah dia bisa keluar dari area supply-nya dulu apa enggak. Kalau nggak bisa, dia ke bawah lagi, close di bawah 270-an, itu mendingan kita nanti dulu ya dari PTSN. Tapi kalau dia bisa close ke atas, ya itu bisa menjadi sesuatu yang bagus buat PTSN. Nextnya ada BJTM. Untuk BJTM ini juga ya sama teman-temannya, dia masih bearish tetapi dia sudah mulai ada perlawanan ke atas, dan ini kita lihat sekarang dia lagi di fase krusial. Kalau misalnya Senin dia bisa close di atas 710 teman-teman ya, itu bisa menjadi tanda yang bagus buat BJTM bahwa dia akan ke atas. Tapi kalau selama hari Senin nanti dia malah merah lagi ke bawah, itu berarti trend bearishnya masih valid ya. Jadi kalau saya pribadi jangan dulu, kita tunggu dulu teman-temannya konfirmator berikutnya dari untuk si BJTM. Jadi kita jangan gegabah ya. Jadi kita tunggu dulu sampai ada konfirmator berikutnya, yaitu adalah dia bisa close di atas 710. Nextnya ada ICBP. Nah ICBP ini sudah bagus teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada trendline yang sudah di break ke atas, kemudian harganya bergerak ke atas dan kemudian dia di retrace lagi ke bawah. Ya, kalau kita lihat Fibo-nya di sini dia turun sampai 0,618 ya, kemudian dia false break ke atas, turun lagi ke bawah dan dia berada di daerah 0,618. Jadi kalau misalnya kalian mau buy, kalian bisa beli di 8.500 sampai 8.600-an. Itu adalah area terbaik untuk kalian beli ICBP ya, karena memang secara chartnya dia juga sudah break ke atas. Ini lagi akumulasi untuk dia bisa ke atas lagi harusnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kumpulin ICBP, itu boleh di harga 8,5 sampai 8.600. Dan yang terakhir ada MNCN teman-teman ya. Untuk MNCN sendiri belum ada tanda-tanda yang bullish yang bagus ya, dia masih bearish sekali, dan yang terakhir pergerakannya juga masih impulsif bearish ke bawah. Di sini juga ada moving average, harganya masih di bawah moving average. So kita masih tunggu dulu ya, tunggu di daerah dia masuk ke 790 ya sampai ke 770 sampai 790 seperti itu ya. Yang sudah saya gambar areanya, karena itu merupakan area key level yang bagus untuk kalian entry di MNCN.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau gue sharing. Semuanya sudah gue bahas yang kalian request. Dan sekali lagi gue bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian. Apa yang gue sharing di sini ini hanya pandangan gue sebagai trader di instrumen saham teman-teman ya. Jadi gue bukan financial advisor. Nah mungkin segini dulu, semoga bermanfaat. Sekarang kita langsung balik lagi ke kamera. Oke teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mengambil informasi di video ini, saya bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil sesuatu dari video ini, kalian sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal tentunya. Dan juga sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram ya, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, titip-titip dana, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman ya. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apapun, kalau atau ada yang kurang dari video ini, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa request saham apapun dan juga materi yang mau gue bahas ke depannya selama itu bermanfaat dan juga berhubungan dengan saham, forex dan juga cryptocurrency. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat sekali lagi buat kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.